dan kita boleh bersama-sama untuk melakukan ibadah pemakaman bagi almarhumah Ibu Herlina Susanti. Sekali lagi, mari kita siapkan hati kita akan memasuki ibadah, kita berdoa dulu. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Allah. Terima kasih. Karena penyertaan dan perlindungan-Mu lah Engkau tinggalkan kami di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan kami boleh bersama-sama untuk melakukan ibadah pemakaman bagi almarhumah Ibu Herlina Susanti. Mari Tuhan, setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, terutama keluarga yang ditinggalkan, Engkau beri kekuatan penghiburnya yang daripada Engkau. Tuhan, sekali lagi kami mohon atas ibadah ini. Urut dari Allah yang kasih, seperti wanita pengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menatap mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menatap mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. 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 Demikian juga dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hendaklah kita senantiasa mengucap syukur, karena Dialah yang mempunyai kehidupan kita. Ya, kita yakin dan percaya, keluarga juga percaya bahwa almarhumah Ibu Herlina beliau sudah ditempatkan di tempat yang terbaik di sana. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita tutupan. Anakku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab
jawaban hidupku. Kalau ku cari, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan, hingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kurang dari satu apapun juga. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang Kau sendiri Allah yang berbicara melalui mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap kami mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, yang kadang-kadang kami tidak pernah mengerti mengapa hal ini bisa terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi kami percaya satu hal, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, sedang perkabungan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Seperti pujian tadi di awal yang berkata, seperti seorang wanita yang menangis di bawah kaki Tuhan, yang setia sampai akhir hidupnya. Demikian juga saya melihat kehidupan Ibu Herliana di dalam kehidupannya sehari-hari. Saya mengenal beliau pertama kali itu 2011. 2011 saya mengenal Ibu Herliana, dan hari-hari saya setiap kali beliau dan Pak Irawan pelayanan, kita selalu saling menyapa, bertegur sapa dan sebagainya. Beberapa waktu ini saya beberapa kali menghubungi telepon. Tanggal 2, saya ingat, tanggal 2 saya masih bisa berbicara dengan Tante Herliana dan Pak Irawan waktu itu ya. Kemudian minggu depannya, yaitu kemarin hari Rabu, ketika saya telepon, saya mendengar, Tante masuk rumah sakit Chandra. Saya langsung telepon, dan hari itu Pak Irawan yang terima karena Tante sudah di ICU, harus dikasih oksigen dan sebagainya, karena akan cuci darah dan sebagainya.
Hari Kamis saya kepingin nelpon lagi, menanyakan kabar, tapi tiba-tiba sebelum saya menelpon siang, saya sudah mendapat kabar bahwa tante sudah dipanggil Tuhan. Hari malam ketika saya merenungkan, Tuhan saya mau bagikan apa hari ini, apa yang Tuhan mau saya sampaikan pada seluruh keluarga tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Tuhan ingatkan saya dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus bersaksi hari itu kepada Timotius bahwa Paulus tidak takut dengan kematian. Akan tetapi Paulus juga mengingatkan setiap kita bahwa setiap kita seharusnya sudah bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan saya sangat-sangat mengerti bahwa ketika Paulus mengatakan ini, dan ketika Tuhan menyatakan saya harus membagikan kebenaran firman Tuhan ini, kemudian saya mengingat kejadian-kejadian yang selama saya mengenal Tante Heliana, bahkan beberapa kesaksian yang disampaikan kepada saya sejak hari Kamis kemarin, dikatakan, wah, iya, saya kadang dikasih makanan. Termasuk istri dari gitaris kita ditelepon secara khusus sama Tante Heliana. Hai, Daka, gimana kabarmu? Jadi sampai detik-detik akhir hidupnya, Tante Heliana jadi berkat buat banyak orang. Ini yang saya sangat-sangat menginspirasi kita sebenarnya. Bagaimana kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Dan mengakhiri pertandingannya walaupun dalam kondisi sakit, walaupun dalam kondisi yang tidak nyaman mungkin, tetap bisa jadi berkat buat banyak orang. Makanya Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan Tante Heliana sudah mengakhirinya dengan baik. Bukan saja mengawali sebuah pertandingan dengan baik dan kemudian di tengah jalan ada masalah, ada pergumulan, ada banyak hal sehingga gugur, tidak, tetapi sampai akhir hidupnya mempertahankan imannya kepada Kristus dan mencapai tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita menyebutnya sebagai Teher, Buher, dan sebagainya. Bahkan di dalam kesulitan-kesulitannya, keadaannya yang mungkin lemah, banyak orang gugur di dalam keadaannya yang lemah, di mana sakit mulai masuk dalam tubuh Tante Her. Itu akan membuat beberapa orang kemudian menjadi gugur imannya dan tidak mencapai hasil atau mencapai akhir dari pertandingannya. Kalau kita memikirkan kondisi yang terjadi, saya punya beberapa teman yang akhirnya mengeluh karena kondisinya. Tetapi saya tidak pernah mendengar Tante Heliana mengeluh pada saya, mengeluh pada teman-temannya. Bahwa, aduh saya kok begini, saya kok begitu. Tidak, tetapi justru ada kata-kata semangat yang diberikan kepada orang lain. Ini yang membuat saya bangga bisa mengenal beliau. Dan dikatakan firman Tuhan, mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sampai akhir hidupnya. Tante Her memelihara imannya, tidak berpaling kepada iman yang lain. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Hari ini Tante Her sudah menerima mahkota itu. Dan bagi kita semua yang ditinggalkan, memang secara perasaan, secara hati kita mungkin tidak rela, mungkin ada duka cita yang mendalam yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang Tuhan tekankan di sini bahwa
di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 kalau tidak salah berkata, kita boleh berduka, tetapi duka cita kita seharusnya tidak seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena satu hari nanti, ketika Tuhan datang di awan-awan, di mana setiap orang yang telah pergi mendahului kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kebangkitan. Sedangkan kita yang masih tinggal di dalam dunia ini akan menerima tubuh kemuliaan dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan kita akan semua berkumpul bersama-sama dengan sebuah kebahagiaan yang indah di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan seperti ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Satu ayat yang muncul juga di dalam perjanjian baru di mana ketika Tuhan dalam perjalanannya, di tengah perjalanan dikatakan seperti ini. Tuhan, kamu sudah terlambat. Lazarus sudah meninggal. Dan sudah 3 hari meninggalnya. Dan sudah dikubur. Menurut kepercayaan Yahudi, kenapa menunggu 3 hari dikuburkan? Karena mereka merasa bahwa ada kemungkinan masih bisa hidup kembali sebelum 3 hari berlalu. Tapi Tuhan hari itu sudah 3 hari melalui itu. Dan ketika orang berkata, Tuhan, saudaramu Lazarus sudah meninggal, maka sedihlah hati Tuhan. Dan ketika orang banyak itu berkata, lihat betapa kasihnya kepada Lazarus. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan sangat peduli dengan hidup kita, walaupun mungkin kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tapi saya pastikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, khususnya kepada Pak Irawan dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada. Bahkan firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan sebuah mahkota yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kehidupan kita yang mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Ini yang terpenting buat kita hari ini. Untuk mempertahankan iman sehingga satu hari kelak ketika waktu kita sudah tiba, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Kematian bukanlah sebuah akhir dari segalanya, tetapi merupakan sebuah awal perjalanan baru, sebuah awal kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Satu kali saya teringat ketika saya ada di dalam sebuah gereja, hari itu firman Tuhan disampaikan. Tuhan tiba-tiba ingatkan saya dengan sebuah peristiwa. Dan Tuhan bertanya kepada saya begini, Chandra, masihkah kamu ingat keinginanmu pertama kali naik pesawat terbang? Ya, saya sangat ingat sekali. Saya ingin naik pesawat karena tidak ada uang. Dan yang terpenting buat saya adalah bagaimana saya membuat mama saya tetap naik pesawat hari itu. Di tengah-tengah ibadah. Dan tiba-tiba Tuhan katakan lagi, waktu kamu naik pesawat pertama kali bagaimana perasaanmu? Saya berkata, sangat senang Tuhan. Apalagi, saya ngomong, apalagi hari itu saya naik pesawat perjalanan jauh dan maksudnya saya naik pesawat tidak mengeluarkan uang sepeser pun hari itu. Karena Tuhan memberkati saya hari itu. Dan Tuhan ngomong, itu karena apa yang sudah kamu lakukan. Singkat cerita, di dalam perbincangan itu, bagaimana perasaanmu ketika di atas? Saya berkata, sangat senang. Saya bawa kamera. Saya foto sana, foto sini, foto sana, foto sini. Dan wah, senang sekali. Tapi di dalam perjalanan itu tidak nyaman. Di beberapa saat. Harus ada turbulensi. Dan saya kaget waktu itu saya sempat ngomong gini, Tuhan, saya belum nikah.
Saya sempat ngomong begitu sama Tuhan. Kenapa? Karena pesawat itu begitu di atas tiba-tiba dia kayak jatuh begitu beberapa detik. Dan itu buat saya sport jantung karena itu pengalaman pertama. Dan itulah kehidupan kita. Ketika kita masuk naik pesawat, kita dilahirkan. Dan ketika kita ada di dalam pesawat itu, kehidupan kita dimulai. Bisa enak, bisa enggak enak. Ada sukacita, ada duka cita, dan sebagainya. Dan seringkali ketika kita di pesawat, karena kebahagiaan dan kehidupan kita hari ini di dalam dunia ini, seringkali kita mengalami kebahagiaan, dan ada juga sakit, penyakit, duka cita. Nah, kadang kita lupa untuk mempersiapkan kondisi hati kita ketika pesawat itu mendarat. Ketika kita masuk di dalam yang namanya kematian. Setiap kita yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Setiap pesawat yang naik pasti akan landing juga untuk mendarat. Dan ketika mendarat itu, apakah pendaratan kita pendaratan yang baik atau tidak? Seperti Paulus katakan, menyelesaikan pertandingan dengan sampai mencapai garis akhir. Dan saya percaya Tante Heliana sudah bersama dengan Tuhan di surga. Tinggal bagaimana kita hidup hari ini. Bagaimana kita mempertahankan iman seperti Heger untuk kita mencapai surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, seperti bunga di tangan saya yang sebentar berkembang dan sebentar kemudian menjadi layu. Demikianlah dengan tubuh kita. Demikianlah dengan tubuh Tante Heliana yang mengalami kelayuan fisik. Setiap manusia dijadikan Tuhan dari debu tanah. Dan ketika kita hidup, ada roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dan semua yang Tuhan jadikan dari debu tanah akan kembali kepada tanah. Dan rohnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Selamat jalan, Tante. Sampai berjumpa di surga yang kekal. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh mengenal sosok Tante Heliana, seorang Tante Heliana yang begitu luar biasa imannya di dalam Tuhan. Bahkan di dalam kondisi-kondisi yang tidak baik sekalipun, dalam sakitnya pun, tetap boleh jadi berkat buat banyak orang. Masih tetap mencoba untuk mengingatkan orang lain, masih mencoba untuk jadi berkat buat orang lain. Dan hari ini kami tahu, seperti yang Paulus katakan, mencapai garis akhir dalam mempertahankan imannya. Bukan hanya ketika semangat, bukan hanya saja hidup, bukan hanya baik di dalam garis start, tetapi baik juga sampai akhir, sampai garis finish. Dan hari ini kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, karena Engkau Allah yang peduli dengan hidup kami. Apapun keadaan kami di dalam dunia ini, Kau sangat mengasihi Tante Heliana juga Tuhan, dan mengasihi kami semuanya. Dan sebuah mahkota kebenaran itu Tuhan juga berikan kepada Tante Heliana. Tinggal kami satu hari nanti juga akan menerimanya ketika kami mempertahankan iman kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Pak Irawan dan seluruh keluarga besar, anak, menantu, dan cucu Tuhan. Ya, kiranya Engkau sendiri Allah yang memberikan kekuatan, Engkau sendiri Allah yang memberikan penghiburan buat setiap kami semuanya, teman-teman, orang yang mengenal Tante Heliana. Karena kami tahu tidak ada yang bisa mengisi kekosongan hati kami selain Engkau sendiri, ya Allah Roh Kudus. Seberapa lama kami mengenal almarhum Tante Heliana, dan selama itu pula kenangan itu ada bersama dengan kami. Dan selama itu kenangan ini tidak akan pernah bisa terhapus dari ingatan kami. Walaupun mungkin sebentar kami tidak bisa melihat
beliau kembali. Bahkan peti matinya pun kami tidak bisa melihat. Tapi kami percaya imannya, perjuangannya akan berdampak buat kami semua. Yang kami hari ini mengerti bagaimana mempertahankan iman, bukan hanya sekedar mempertahankannya, tetapi boleh jadi berkat dan menginspirasi kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memakamkan Tante Heriana di tempat pemakaman, tempat penistirahatannya yang terakhir. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Chandra sudah menyampaikan podcast hari ini. Dan untuk topik selanjutnya, tugas Aryo bisa turunkan belum mohon. Belum. Oh, Iwan mau lihat lebih dekat. Yeah, it's okay. You want me to get closer? Halo, apa? Mau aku lebih dekat nggak? Iya, kalau bisa nggak apa-apa. Oke. Sudah cukup? Iya, they'll be fine. Thank you. Biasanya lurus ya? Gini. Ya. Biasanya ya, anak-anaknya lihat dari sini ya. Iya. Saya beringe kok gak ada Rona ya. Bapaknya ku Rono. Ya. Lek Rono meneh. Ya. Ji, Atas naik satu itu ya. Atas naik satu ini. Oke. Invalid meeting IT. Invalid meeting IT. Ya, polanya lah. anu. Rona. Bisa cek ini untuk ukuran peti.
Mohon maaf Pak, ini kalau dari ukuran napas bukan belakang sudah center, kanan kiri sudah center. Kalau pandangan terserah. Dari sini aja Pak. Coba dari sini. Dari atas ini. Dari sini. Oke. Mana? Gimana kok Iwan? Udah cukup center? Kalau ukuran sudah pas, tapi kalau untuk pandangan, Ada yang mau digeser nggak kok Iwan? Nggak ada. Good. Sudah cukup lurus coba. Saya pastikan gini. Oke. Gimana kok Iwan? Oh iya. Oke. Oke ya. Oke. ini untuk bunganya taruh atas saja ya. Boleh. Soalnya pasir urutannya juga akan mengandung air. Oke. Sudah masuk. Sudah masuk. Mana tadi? Ya, di sini kayaknya. Di mana? Contoh bisa melakukan bunga ini Share. Setelah papa mendingan kamu wakili kok Iwan. Kok Iwan mau nabur bunga juga? Yes, oke, nggak apa-apa. Iya. Nanti diwakilkan Shirley ya. Iya, this one, thank you. Mas ya, nanti Ya, sih. ya, nih. Oh hilang ya? Oh ya. Iwan dulu. Tangan. Lagi, Pak, 3 kali, Pak. Ya. Hah? Iwan dulu Iwan. Siapa caranya? Kakakmu wakil Iwan. Ngomongnya ya. Ini dari Iwan juga aja. Nah ini, Mami ini dari Iwan ya. 3 kali ya? Ini mewakili Mary ya, Mami. Selamat jalan. Ini Shirley sendiri. Ini dari Lutfi. Sama jalan. Yang lain. Oke. Pemilih yang lain silakan foto-foto dalam rumah. Pemilih. Ya. Sudah. Sudah ya. Kopi gimana? Kopi ya. Jadi kita. Sudah. Sudah siapa? Oh. Benar ya? Oh, enggak kelihatan. Oh, biasa. Jeremy sama Koko mana? Oh ya. Kalau saya terbuka ya. Mari, sudah yang lain. Silakan. Oh, ini di atas ya. Ini apa? Wah.
Nggak pulang ya, Pak Top. Iya. Banyak. Iya. Mas roti nih. Roti ini mana sih? Apa ya? Kalau apa yang ayo. Apa yang berapa? Roti ini mana tanya Albert? Iya. Iya. Di Iya. Iya. Heeh. Oh, guru saya lupa ya. Apa yang ada ya? Mau sampai dulu ya. Ayo, oke. Tambah dulu. Ada ya. Deketin Oh, deketin yang bentar. ini tuh. Yang- Oh ya. Sile. Hah? Gimana? Dideketin sebentar bisa kan? Siapa ya? Dideketin sebentar bisa kali itunya. Sebelum ditutup tanah. Dikit itu apa? Ya dideketin sebentar sebelum tutup tanah. Siapa ya? Dideketin Oh, lagi. oke. Nah, Nggak usah. Mau dibawa pulang? Iya, maksudnya kan ada yang Nggak usah. Ya. Oh. Ya, ini jangan kali. Nanti kakak. Yang, tolong baik yang. Ya. Tolong pegang aku ngurus makanan.
Antara mau dimatiin. Demikian acara pemakaman pada pagi hari ini sudah selesai. Izinkan saya ucapkan teman-teman Aryo untuk mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menyempatkan hadir di upacara pemakaman pada pagi hari ini. Dan saya juga mohon maaf apabila ada bahan kami yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat pagi. Boleh mau berubah ya? Ya, maaf ya. Aduh. Keamanan. Tapi tambah roti tuh ya.
Ono di urut AC. Yo. Apa dulu ya? Ini apa dulu? Oh, anak tiga lah. Tahu saya tiga. Enggak, yang kemarin itu loh. Oh, Saya ini enggak tahu nanti anak berapa enggak tahu. Terus untuk mama nanti tak urut ya. Sudah ini Pak. Sudah. Kira kalian anak bayi sampean tak disikno Pak. Anak sing anu Pak, apa kalau wis mari tak kembalinya sana aja nak boleh sampean ya. Sana di sana mari tak kembalinya lagi. Ya. mana sini? Oke, aku tak sini. No. Oh sini. Sorry.
Pak. Iya, ini masih Nanti tabur kembang lagi. iya. Bang Ece itu tabur bunga iki dhisik kok Bang Ece ngono. Bisa diburu ya. Sing di endangku. Ya nanti memadet tuh kena hujan, mari kena hujan masalah sampai tanah, terus tanami rumput. Oke. Ya. Kan nanang ki. Ya nang kono. Tangan di sana. Tuh kabeh. Nggih. Nah, ayo Bang, Pak. tabur bunga Pak. Tabur bunga. Telur meneh. Ya bisno. Ini ya. Ini Pak. Iya Pak, semua Pak. Semua. Oke. Satu sisi. Ada. Apa juga ya? Ayo Ceng. Masih satu sisi atau gimana? Ya, itu langsung semua. Semua. Ini tak pegang sampai ada tabur bunga. Oh, ada apa biar share. Itu je, keranjangnya itu loh. Dari sini kalau. Nih kamu pakai Leon tuh. Nah. Ya, apa Iwan? Cakep. Ya. Engkau nggak pot. Ya. Soalnya enggak rotang. Di situ, sini. Sini. Habisnya aja. Sini, ya. Kau sini. Nih, tengah aja. Yang kuat nih, udah. Sini, udah.
Sudah. Aku sudah. Tuang ya. Ya, tuang aja. Ini siapa ya? Hah? Ini siapa? Ini yang ngurusin ini. Tapi yang malam yang lembur. Oh iya. Ya nanti. Sama Om. Sudah bayar kasih Pak. Ya saya. Terus saya tahu maknya. Nek bayaran dia tanya seri ngurus bayaran semua. Kita bayar kok. Ya. Ko Iwan sudah ya? Iya. Yes, it's okay. Ya, thank Oke, you. ya. Mau dikeliling lagi dulu. Keliling sekali ya. Ya, thank you. Ya. Yes, yes. Yang betul. Ya, apa? Oh, oke. Sudah ya? Ya, Ko yes. Iwan, Mary. Yang tabah ya? Thank you. Ya, oke. Bye-bye. Bye-bye. Ya, thank you. Udah selesai. Iwan Meli. Udah, thank you. Ya. Thank you, C. Thank you. Iwan, kamu nanti satu suara bilang sama Papa Irawanmu. Ucapkan terima kasih untuk semua kasih yang ada. Ya, harus satu suara omong ya. Nah, betul. Ya. Harus mau bilang. Ya. Itu di Iwan. Itu di Sentong baru di kaveling apa? Dicatat toh? Ya nanti kayak alamat pastinya gimana. Ya. Ya Iwan, ingat baik-baik Luan, bilang Luan, ya. Iya, nanti aku telepon nanti. Ya, telepon satu suara, ucap terima kasih. Ya, jadi supaya ada shalom dan damai sejahtera. Ya, untuk Iwan Meli ya, sing sabar, sing kuat, itu aja. Ya, kalian di sana bertiga kan, Iwan Meli sama Rudi. Ya, jadi satu kesatuan ya. Itu aja. Ya. Udah, thank you. Yo, thank you. Bye. Iwan Meli. Bye. Baik-baik ya. Ya. Terima kasih. Yuli.